Cek tes 1 2 3. Kok nggak nyala nih ya? Masuk ya? Masuk ya? Suara sudah oke ya? Insya Allah nanti kita mulai jam 1 ya. Nanti bagi yang ingin berpartisipasi, terus kemudian ingin menanyakan atau diskusi, bisa lewat chat boleh ya. Ya baik, saya absen ya, satu-satu dulu. Ada Pak Utan Nasa. Pak Utan, Assalamualaikum, selamat pagi juga. Ini sudah lama saya nggak siaran di Facebook organik ini. Alhamdulillah, untuk siang hari ini kita akan membicarakan terkait dengan judul yang tadi kita sudah share sebelumnya ya, 1 atau 2 pekan yang lalu, yaitu kenali unsur hara makro dan mikro dan selalu gunakan rekomendasi ala NASA, atau kita kenal dengan nama kurma segar ya. Kenali unsur hara makro dan mikro, selalu gunakan rekomendasi ala NASA. Insyaallah 1-2 jam ke depan kita sama-sama ya akan membahas satu hal yang sangat mendasar ya, sangat penting untuk kita ketahui bersama. Karena pada umumnya apa yang dialami oleh tanaman, baik berupa kelebihan unsur hara maupun kekurangan unsur hara, itu pada dasarnya adalah dipengaruhi oleh seberapa luas pengetahuan kita terhadap unsur hara, baik unsur hara makro maupun unsur hara mikro. Semakin baik kita mengenali unsur hara makro dan mikro, maka akan memudahkan kita untuk memberikan solusi terhadap apa yang terjadi pada tanaman. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membatasi pembahasan kita pada siang hari ini lebih ke arah unsur hara makro dan mikro saja, tidak bicara tentang pengendalian hama penyakit. Karena memang pertanian ini begitu luas ya, pertanian perkebunan ini sangat luas. Kalau kita ingin membahas secara tuntas, tentu saja misalkan kalau kita menitik beratkan kepada pupuk atau unsur hara makro maupun mikro, maka kita akan bisa membicarakan mulai dari apa jenis unsur hara makro dan mikronya, dan kemudian bagaimana unsur hara itu berpengaruh terhadap tanaman, dan kemudian bagaimana cara kita memberikan dosis yang tepat bagi tanaman. Baik, kita coba saling menyapa. Untuk suara sudah oke ya. Oke, sini ada Pak Mahmud Magetan. Baik, ada Bu Neti di Jogja. Suara sudah oke ya. Yang dari Riau, Bu Mustiah hadir, Ahmad Dhani. Kalau bagus ya, kalau masing-masing kita itu menuliskan asal daerah kita, tempat di mana kita berdomisili. Sehingga ketika saya merespon, menyebut, jadi tidak salah daerahnya. Baik, Blora hadir, kemudian Riau Ruhul, Bu Nova, Stokis Ujung Batu, ini Bu Ika dan kawan-kawan ini ya. Ponorogo hadir, terus kemudian siapa lagi, Bu Neti, harus suara Ahmad Surkati. Ini saling menyapa ya. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah siap ya dengan alat tulisnya ya. Kalau tidak sempat bawa alat tulis ya bawa alat masak ya. Yang siap-siap untuk
masih lama ya kita berbuka bagi yang berpuasa. Untuk layar sudah oke ya. Untuk apanya? Ini kameranya kadang jelas, kadang enggak nih. Baik, saya nyoba slide ya. Slide berarti pakai ini. Ya, saya coba juga di HP dulu ya untuk mengecek ya. Oke, saya masuk ke pertanian organik. Mohon maaf ya, saya sembari ngecek dulu. Saya coba juga di HP dulu untuk mengecek ya. Baik, judul kita pada hari ini ya seperti yang sudah kita share sebelumnya. Kenali unsur hara makro dan mikro, selalu gunakan rekomendasi Al-NASA. Atau kita singkat ya dengan singkatan yang saya coba hubung-hubungkan ya. Ya agak maksa sih sebenarnya. Itu kurma segar ya. Kenali unsur hara makro dan mikro, selalu gunakan rekomendasi Al-NASA. Baik, bersama saya Eko Zulkifli, konsultan pertanian dan perkebunan PT Natural Nusantara, PT NASA. Saya doakan semoga Bapak Ibu sekalian sehat semua ya. Sehat semua, kemudian sehat secara fisik, sehat secara pikiran, sehat secara finansial. Materi ini walaupun mungkin beberapa slide yang saya sampaikan pernah saya sampaikan sebelumnya, namun saya menganggap bahwa kita masih memerlukan materi ini karena ini sangat dasar, materi yang sangat dasar yang perlu kita kuasai. Semakin kita bisa menguasai materi ini, insya Allah kita bisa memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang mungkin dihadapi para mitra kita di lapangan. Ya, kalau kita bicara tentang lapangan, maka kita juga akan bicara tentang komoditi. Komoditi kalau bicara tentang pertanian, perkebunan, ya mulai dari tanaman musiman, kemudian tanaman tahunan, terus kemudian mulai dari yang horti, mulai yang dari buah-buahan, sayur-mayur, kemudian tanaman perkebunan, mulai dari misalkan kopi, teh, sawit, karet, ya. Maka materi ini juga sangat penting. Seringkali kita mendapati suatu kondisi, ya, suatu persoalan yang ternyata persoalan itu sesungguhnya bisa kita berikan solusi kepada mitra kita ketika kita memahami tentang apa sebenarnya unsur hara makro itu, apa yang dimaksud dengan unsur hara mikro, dan pada kadar berapa tanaman itu membutuhkan unsur hara makro dan mikro. Ya. Nah, yang paling sering ya, kita dapati, terutama di dunia, kita mengenal ada dunia pertanian dan perkebunan ya. Pengalaman saya selama saya bekerja di perkebunan ya, terutama di perkebunan kelapa sawit ya, itu praktisi ya, perkebunan ya, yang bergerak tentang perkebunan kelapa sawit itu biasanya hanya mementingkan unsur hara makro saja. Jadi kalau bicara tentang unsur hara mikro mungkin hanya mungkin porsinya kalau kita bisa persentase, porsinya 80-20%, mungkin orang lebih bicara tentang yang 80% saja yang sering disampaikan, yaitu unsur hara makro. Kadang, dan bukan kadang, sering ya, unsur hara mikro itu hanya dijadikan sebagai pelengkap saja. Ya, jarang dijadikan sebagai komponen yang dibutuhkan oleh tanaman. Padahal secara ilmu fisiologi tanaman itu, tumbuhan ya, tumbuhan itu membutuhkan makro dan mikro. Dan ini yang sangat penting. Dan kita juga bisa mengenali tanaman ini kekurangan unsur hara apa. Ya, kalau kita ke dokter, ya, mungkin kita sakit ya,
tentu dokter juga akan bertanya kepada pasien, Pak, sakitnya sakitnya di bagian apa? Oh, sakitnya di bagian kepala. Maka kemudian dari informasi disampaikan pasien, dokter sudah bisa mempersempit ya lokasi, mempersempit pembahasan terkait dengan penyakit yang diderita oleh pasien. Nah, kalau tanaman dia tidak bisa bicara, ya, tanaman tidak bisa bicara, tetapi dia bisa memberikan sinyal, dia bisa memberikan informasi melalui tubuhnya. Tubuhnya itu mulai dari bentuknya, kemudian mulai dari warna daunnya, kemudian hasil outputnya itu juga bisa memberikan sebuah informasi kepada kita bahwa tanaman ini kekurangan unsur hara ini. Nah, ini juga penting. Ya, jadi pada siang hari ini kita akan bicara hal itu. Baik, Bapak sekalian, saya coba cek lagi ya. Sudah ada 108 komentar nih, apa saja komentarnya nih. Ya. Kalau suara sudah jelas ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, lanjut ya. Nah, saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini pernah saya sampaikan ya. Beberapa kalangan kadang bingung ya, apa sih bedanya pupuk dan unsur hara? Ini ketika orang bicara pupuk, ada juga orang bicara tentang unsur hara. Nah, kalau kita boleh mensederhanakan ya, pupuk itu adalah nama populer yang dikenal oleh masyarakat secara luas. Ya. Masyarakat secara luas mengenal bahwa tanaman itu membutuhkan pupuk, ya. Baik pupuk kimia, baik pupuk organik. Nah, pupuk sendiri pun juga kita mengenal ada pupuk tunggal, ada pupuk majemuk, ya. Nah, pupuk kimia misalkan, kemudian pupuk makro dan pupuk mikro. Nah, karena masyarakat kita lebih familiar, ya, lebih akrab dengan sebutan pupuk, maka orang menyebutnya adalah tanaman itu membutuhkan pupuk. Ya. Padahal kalau lebih spesifik, ya, lebih spesifik, maka nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman dinamakan unsur hara. Jadi nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman kita namakan sebagai unsur hara. Ya, kalau bahasa akademisnya unsur hara itu adalah nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman, atau masyarakat luas menyebutnya sebagai pupuk. Populernya pupuk ya. Jadi sama antara pupuk dan unsur hara itu sinonim. Baik, lanjut ya. Dasar. Nah, sekarang pada pertemuan kali ini kita akan bicara tentang tujuannya, kemudian supaya lebih terstruktur ya tujuan kita pada hari ini ya. Pertama kita bicara tentang tujuannya apa, kemudian pendahuluan dulu, kemudian unsur hara dan peranannya, gejala definisi hara dan penutup. Baik, pertama ya, bahwa kenapa kita perlu mengetahui ya, mengenali ya, kemudian unsur hara makro dan mikro ya, karena mengetahui unsur hara itu penting pada tanaman ya. Seluruh tanaman ya, bukan hanya tanaman kelapa sawit, semua tanaman itu pengetahuan tentang unsur-unsur hara yang penting bagi tanaman itu sesuatu yang mendasar ya. Semakin kuat pengetahuan kita, semakin luas pengetahuan kita terhadap unsur-unsur hara, maka akan memudahkan kita untuk memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh mitra kita, baik petani, pekebun ya. Nah, kemudian yang kedua, mudah-mudahan kita juga bisa ketika selesai membahas materi pada siang hari ini, kita bisa punya kemampuan ya melakukan identifikasi, ya, memiliki kemampuan identifikasi gejala-gejala kekurangan hara pada tanaman. Kita persempit dulu ya pada tanaman kelapa sawit. Nah, kemudian yang ketiga, untuk menjaga kesediaan unsur hara pada tanaman secara berkelanjutan sehingga tercapai produksi maksimal. Ya. Jadi kalau ibaratnya kita dalam kehidupan itu ada keseimbangan. Ada tinggi, ada rendah. Ada
dekat, ada jauh, ada kanan, ada kiri. Maka untuk tanaman, maka ada yang namanya unsur hara makro dan unsur hara mikro. Unsur hara makro kenapa dinamakan makro? Karena memang jumlah unsur hara yang dibutuhkan itu jauh lebih besar dibandingkan unsur hara mikro. Contoh misalkan, unsur hara namanya nitrogen, unsur N. Unsur N itu umumnya kita kenal untuk pertumbuhan vegetatif. Nanti ditandai oleh warna daun. Makanya kemudian misalkan urea. Urea itu kalau kita lihat dalam kemasan itu mengandung kurang lebih 46% kandungan unsur N-nya. Ya, urea mengandung kandungan unsur N-nya 46%. Kemudian MOP atau KCl itu ada beberapa ada yang mengandung hampir 52% K2O-nya. Kemudian sp36 kandungan P-nya mengandung kurang lebih 36%, 30 sampai 36%. Nah, itu kita sebut sebagai unsur hara makro, NPK. Kemudian Ca, kalsium, kemudian magnesium dan sulfur. 6 unsur hara makro yang kita kenal yaitu N, P, K, Ca, Mg sama S. Nah, kenapa kemudian disebut sebagai unsur hara makro? Karena memang prosentase kandungan unsur haranya memang tinggi dibandingkan dengan misalkan kalau kita bandingkan dengan unsur hara mikro seperti boron. Boron kemudian sehingga penggunaannya berbeda. Misal urea untuk tanaman-tanaman yang sudah tanaman kelapa sawit yang sudah berproduksi, biasanya kita gunakan dosis antara 1 kilo sampai 2 kilo. 1 kilo sampai 2 kilo ureanya, di mana kandungan unsur N-nya 46%. Bandingkan dengan boron, B, yang kita berikan itu hanya kurang lebih 50 gram. 50 gram per tanaman, 50 sampai 100 gram. Jadi dibandingkan Nah, namun Bapak Ibu sekalian, walaupun dia sangat minim, dia juga sangat dibutuhkan oleh tanaman. Atau ibaratnya gini, kalau muslim, kalau ingin melakukan sholat, maka sholatnya itu menjadi tidak sah kalau dia tidak berwudu. Wudu itu bisa menggunakan air maupun menggunakan debu kalau tayamum. Nah, sehingga air itu menjadi hal yang sangat sebagai syarat untuk sahnya sholat. Karena kalau tidak ada air atau debu, maka orang tidak bisa melakukan berwudu untuk sholat. Nah, seperti halnya juga unsur hara mikro. Unsur hara mikro itu kalau dia tidak ada, maka tanaman akan mengalami defisiensi dan juga akan berpengaruh terhadap proses pertumbuhan maupun perkembangan baik yang secara vegetatif maupun generatif. Ini penting. Semakin kita memahami ini dengan benar, maka juga mudah-mudahan persoalan-persoalan yang dihadapi para mitra kita itu bisa kita berikan solusinya. Jadi itulah kenapa kemudian ada bedanya antara unsur hara makro dan unsur hara mikro. Nah, dalam kehidupan di lapangan, prakteknya, contoh misalkan, kalau ada dua pendapat, atau orang mengatakan mazhab. Ada mazhab Jepang, kemudian ada mazhab Amerika. Kalau mazhab Jepang itu lebih ke arah produktivitas yang tinggi, sehingga penggunaan pupuk kimia itu luar biasa tinggi. Mazhab Amerika itu lebih mengedepankan pupuk organik, pupuk organik. Namun untuk mencapai produktivitas yang tinggi, itu tidak akan bisa sampai produktivitas tinggi jika tanpa menggunakan pupuk kimia. Nah, mazhab kita adalah moderat, di mana kita menggunakan pupuk kimia dan pupuk organik adalah sesuatu hal yang wajib kita lakukan, yang kita berikan. Artinya, kalau kita ingin mendapatkan produktivitas tinggi, maka tidak bisa tidak kecuali kita tetap menggunakan pupuk kimia yang kita kombinasikan, yang kita
kita sinergikan ya, dengan pupuk organik ya, pupuk mikro ya. Kalau misalkan, dan ini berlaku umumnya di kalau kita bicara tentang produktivitas, misalkan tanaman padi misalkan ya. Kalau kita ingin mencapai ton per hektar di atas katakan 8 ton, 10 ton, 12 ton, maka penggunaan pupuk kimia dan pupuk organik makro dan mikro adalah satu hal yang tidak bisa kita tinggalkan keduanya ya. Tapi kalau tanaman, katakanlah tanaman horti, sayur-sayur, mungkin bisa kita full menggunakan 100% organik. Nah, keputusan untuk menggunakan pupuk organik 100% atau hanya menggunakan pupuk kimia itu lebih didasari oleh tujuannya dulu. Kalau tujuannya ingin katakanlah ingin mendapatkan produktivitas yang tinggi, ya maka penggunaan pupuk makro maupun mikro adalah satu hal yang sudah seharusnya dilakukan. Tapi kalau kita ingin mendapatkan katakanlah kita mau 100% organik, bisa saja ya kita gunakan untuk tanaman-tanaman sayur-mayur ya, yang tanamannya hanya berupa pekanan ya. Tapi untuk tanaman-tanaman tahunan ya, maka penggunaan pupuk kimia tidak bisa kita tidak tinggalkan sama sekali. Baik, lanjut ya, slide berikutnya. Nah, pada tanaman kelapa sawit Bapak sekalian ya, yang kita kenal ya, atau lab yang bisa mengidentifikasikan keberadaannya, yang sampai dengan sekarang mungkin hanya bisa teridentifikasi kurang lebih ada 16 unsur hara yang penting untuk pertumbuhan. Walaupun saya yakin ya, kita semua yakin bukan hanya 16, pasti ada jauh lebih banyak unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Walaupun sekarang ya yang kita kenal ya namanya ilmu pengetahuan itu selalu berkembang. Nanti dia tanaman itu pasti membutuhkan lebih dari 16 unsur hara. Nah, sebagian besar atau 90% dari berat kering tanaman. Jadi untuk mengetahui tanaman itu sebenarnya mengandung unsur apa saja ya, kita lakukan yang namanya penimbangan ya. Biasanya kita open ya, kita ambil berat kering tanaman, nah yang merupakan unsur non mineral ya, ada 3 unsur itu karbon, C, O dan H, oksigen dan hidrogen ya. Jadi dari berat kering tanaman yang merupakan unsur non mineral itu karbon, oksigen dan hidrogen itu sebagian besar 90% ya. 90% itu mengandung C, O dan H. Sisanya ya kurang lebih 10% dari berat kering tanaman itu adalah unsur hara mineral, yaitu unsur hara makro maupun unsur hara mikro. Yaitu N yang tadi saya sebutkan ya. N nitrogen, P fosfor, K kalium, Mg magnesium, Ca kalsium, S sulfur. Nah, kemudian unsur hara mikro yaitu Zn atau zinc, Fe ferrum, kemudian Cu cuprum, Mn mangan, molybdenum, kemudian B boron, kemudian klor. Ya. Ini adalah unsur hara mikro yang dikenal. Coba dihitung ya, totalnya 16 nggak nih? C nomor 1, oksigen nomor 2, hidrogen nomor 3, N nomor 4, P nomor 5, K nomor 6, Mg nomor 7, Ca nomor 8, S nomor 9, ya. Zn nomor 10, Fe nomor 11, Cu nomor 12, Mn nomor 13, Mo nomor 14, B nomor 15, Cl klor nomor 16 ya. Pas ya, 16. Yang berguna untuk membutuhkan bermacam-macam protein, lemak, dan senyawa organik lainnya. Ini adalah 16 unsur yang terdapat di dalam penting ya, 16 unsur penting yang terdapat dalam pertumbuhan dan perkembangan untuk tanaman umumnya ya. Karena pada hari ini kita bicara tentang sawit, maka kita bicara tentang tanaman kelapa sawit. Jelas ya Bapak Ibu sekalian ya. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi bahan diskusi kita dalam sesi-sesi selanjutnya. Nah, sekarang ini adalah seperti tong air ya, memang tong air untuk menggambarkan tentang
bahwa tanaman itu membutuhkan unsur hara makro maupun mikro. Dan hal ini kita bicara tentang hukum Law of Minimum Liebig yang itu John von Liebig tahun 1840. Jadi udah berapa tahun yang lalu ini ya. Sekarang udah tahun 2020. 2020 berarti sudah hampir 200 kok 200 lebih ya. Ini udah tahun 2000. Tahun 2000, sekarang tahun 1840. Sekarang udah tahun 2000. 200 berarti 400. Ya, 280 tahun yang lalu ya. Betul. 280 tahun yang lalu. Ya, John von Liebig itu menemukan sebuah hubungan pertumbuhan dan produksi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan nutrisi yang paling rendah. Jadi bahkan beliau mengatakan bahwa walaupun ada unsur hara makro, tetapi yang sangat berpengaruh itu bukan hanya makro tetapi mikro. Bahkan beliau mengatakan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan nutrisi yang paling rendah. Ya, dalam hal ini ada. Jadi kalau misalkan unsur hara itu misalkan nitrogen ya, kita berikan, dia butuhnya misalkan tanaman hanya butuh katakanlah mungkin hanya butuh 1 kilo per tanaman misalkan ya, urea misalkan. Kita kasih 2 kilo itu bukan berarti baik ya. Karena bisa jadi yang 2 kilo itu yang 1 kilo itu tidak bermanfaat bagi tanaman. Ya. Karena yang dibutuhkan itu hanya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tanaman. Ya, ini ada fosfor, ada kalsium, magnesium, nitrogen, potasium, water, cahaya, ya. Terus kemudian kondisi tanah, ya, besi, ada oksigen, zinc, copper, sulfur, boron, sodium dan lain sebagainya. Jadi, Bapak sekalian, bahwa beliau mengatakan ada hubungan yang sangat erat ya, antara pertumbuhan dan produksi terhadap kesediaan nutrisi yang paling rendah. Artinya kalau misalkan ada salah satu unsur mikro yang kemudian tidak ada atau tidak tersedia bagi tanaman atau bagi tumbuhan, maka itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Baik Bapak sekalian, kita masuk ke slide berikutnya ya. Unsur hara dan peranannya. Ya, secara normal ya. Ini slide-nya belum berubah ya. Kita tunggu slide-nya berubah dulu nih, biar enak nanti ngomongnya. Baik, jadi terkait dengan apa yang disampaikan John von Liebig ya, tentang unsur hara mikro dalam hal ini, bahwa kalaupun kita sudah berikan unsur hara makro sedemikian rupa, tetapi kalau kita lupa untuk memberikan unsur hara mikro, maka dia akan berpengaruh terhadap tumbuh dan berkembangnya tanaman. Ya, secara normal ya, terkait dengan tanaman kita akan bicara tentang defisiensi. Jadi ada yang namanya istilah defisiensi atau kekurangan atau kekehatan. Artinya kalau kita menemukan sebuah istilah defisiensi, maka itu sinonim dengan kekurangan. Kalau kita menemukan istilah kekehatan, itu juga sinonim dengan kekurangan. Jadi defisiensi atau kekurangan atau kekehatan suatu unsur hara atau elemen nutrisi pada tanaman akan menghasilkan gejala visual. Karakteristik kekurangan nutrisi yang mungkin hanya bisa diperbaiki dengan elemen tersebut. Jadi misalkan kalau tanaman itu kurangannya unsur hara mikro yaitu boron, maka kita mau kasih nitrogen, mau kasih fosfor, kasihkan kalium, kalsium, magnesium, itu tidak akan bisa memperbaiki tanaman tersebut. Karena apa? Karena tanaman itu yang kurang itu boronnya. Nah, itu bisa kemudian kita perbaiki tanaman kalau kita berikan boron. Nah, ibaratnya kalau orang sakit perut, kalau dikasih obat sakit kepala ya tidak akan make sense ya, tidak akan sesuai. Artinya sehingga bagaimana usaha kita untuk menemukan ya, kira-kira kalau tanaman ini warna daunnya seperti ini, berarti dia kekurangan unsur ini. Maka kita berikanlah unsur tersebut ya.
Apalagi kalau misalkan kita bicara misalkan tanaman ini sebenarnya unsur haranya ada. Nitrogennya ada, fosfornya ada, K-nya ada, Ca-nya ada, Mg-nya ada, tapi dosisnya, kadarnya yang kurang. Ya, tentu juga akan berpengaruh terhadap visual tanaman. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, contoh misalkan, kalau tanaman itu kita bicara warna saja. Kalau tanaman itu berwarna kuning, maka umumnya karena kekurangan klorofil, jati hijau daun. Sehingga untuk melakukan perbaikan, maka biasanya dengan pemberian pupuk yang mengandung unsur nitrogen. Dan juga penting, tidak semua tanaman yang warna daunnya kuning berarti kekurangan unsur nitrogen. Nah, juga penting karena tanaman itu nanti beda-beda. Ada warna kuningnya itu merata. Ada warna kuningnya itu hanya berupa strip di tengahnya. Atau warna kuningnya itu hanya mulai dari bagian pinggir daun. Ini juga perlu kita pahami dengan benar. Ya. Tapi secara umum memang kalau tanaman itu mengandung kekurangan unsur nitrogen, maka warna daunnya kuning. Ada juga warna daun itu kuning bukan karena kekurangan unsur N. Maksudnya faktor utamanya bukan karena kekurangan unsur N, tetapi karena kondisi lahannya itu tidak kondusif. Misalkan tanaman itu terendam dalam waktu lama. Jadi kalau tanaman terendam air dalam waktu lama, alhamdulillah kalau tanamannya tidak mati. Tapi umumnya dia akan mengalami kalau kita mengenalnya, ya saya mengenal istilah waterlock. Waterlock itu jadi kalau kita beri pupuk tidak akan bisa diserap oleh tanaman. Ya karena apa? Mengandung air yang begitu melimpah. Ya terlalu banyak airnya atau terendam. Kita kasih pupuk ya tanaman tidak punya kemampuan dalam menyerap unsur hara. Ya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita kendalikan dulu ya lingkungan sekitarnya. Kita kendalikan dulu lingkungan sekitarnya. Nah, contoh ini, salah satu contoh misalkan penyebab buah abnormal kalau di kelapa sawit ya. Jadi tidak serta-merta ya buah abnormal itu karena kekurangan unsur hara. Tidak, ya. Tetapi ini ada hal-hal yang perlu kita pahami. Sangat boleh jadi tanaman itu memang prosentase bunga jantannya rendah. Ya kalau ada kebun yang prosentase bunga jantannya rendah dan kemudian populasi serangga penyerbuknya juga rendah, maka bisa dipastikan banyak terdapat bunga abnormal, terutama buah lada, buah kempet, kemudian macam-macam atau buah landa, ya, buah landa, buah kempet. Kemudian karena aplikasi insektisida yang kurang tepat, karena insektisida yang kurang tepat menyebabkan matinya serangga penyerbuk. Ya. Nah ini yang nomor 4 yang kita bahas pada pertemuan kita kali ini adalah adanya ketidakseimbangan unsur hara makro dan mikro. Ya. Ketika unsur hara makro dan mikro tidak seimbang, itu juga bisa berpengaruh terhadap terbentuknya buah-buah abnormal. Kemudian yang lainnya ketersediaan air yang minim. Ya, jadi Bapak sekalian, kalau ada satu kebun yang mengalami persoalan buahnya tidak normal atau produktivitasnya rendah, sangat boleh jadi beberapa hal-hal yang penting yang tadi saya sebutkan ya, ini juga menjadi penyebabnya. Sebab misalkan ketersediaan air yang minim. Contohnya apa? Kalau ada satu kebun mengalami kemarau, contoh ya, mengalami kemarau yang berkepanjangan, misalkan berturut-turut kurang dari 100 mm dalam 1 bulan, ya akumulasi ya. Akumulasi kurang dari 100 mm. Ya. Itu udah masuk kategori sangat dalam 1 bulan ya. Itu sangat mengalami kekurangan air ya. Defisit air. Nah, jika itu terjadi 4 bulan berturut-turut, misalkan Januari hujannya sedikit, Februari, Maret, April, maka itu akan berpengaruh 2 tahun yang akan datang. Pengaruh terhadap buahnya ya. Tapi kalau pengaruh terhadap munculnya bunga jantan yang banyak, itu langsung, mungkin nggak perlu 2 tahun. Dan tanaman itu adalah sebagai respon tanaman untuk bertahan hidup. Ya. Respon tanaman untuk bertahan hidup biasanya akan muncul bunga jantan yang banyak. Kemudian kalau bunga jantannya banyak, otomatis bunga betinanya minim. Ya. Kemudian pH tanah rendah atau masam. Ya, kalau pH tanah rendah masam, maka
kemampuan akar tanaman dalam menyerap unsur hara itu juga terganggu. Maka kemudian kita perlu membuat kondisi lingkungannya pH-nya ideal. Nah, pertanyaannya adalah pH ideal itu berapa? Setiap komoditi itu berbeda-beda pH optimumnya, idealnya. Kalau kelapa sawit ya, itu pH optimumnya di antara 5,5 sampai 6,5. Jadi kalau kita punya lahan pH-nya sudah masuk di kategori yang optimal, sudah di angka 6,5, maka hati-hati dalam penggunaan aplikasi dolomit, kiserit ya. Kalau misalkan dolomit atau kiseritnya kita terlalu over dalam mengaplikasikan ke tanaman, maka itu juga akan berpengaruh terhadap produktivitasnya. Oke, lanjut ya. Nah, bagaimana rekomendasinya sebaiknya? Ini saya sisipkan aja ya, karena sering banyak pertanyaan-pertanyaan terkait dengan buah abnormal. Rekomendasi untuk mengatasi buah abnormal ya. Yang pertama, bisa secara manual. Kalau misalkan kita sudah bisa memastikan persoalannya karena kumbang penyerbuknya yang kurang. Karena kurangnya kumbang penyerbuk, maka kita bisa melakukan penyerbukan manual. Atau kurangnya bunga jantan. Ya, mau tidak mau, kita bisa melakukan ekspor atau bukan ekspor, impor bunga jantan dari tetangga sebelah, kebun tetangga sebelah. Ya, kita potong bunga jantannya, ya, lalu kita kepraskan ke bunga betina yang memang siap dibuahi. Ini juga perlu pengetahuan yang cukup ya. Kita harus tahu ciri-ciri bunga betina yang memang siap dibuahi. Ciri-ciri atau masa suburnya ya. Kalau wanita masa suburnya ya, kalau yang sudah menikah pasti tahu ya. Hingga kalau bunga betina pada tanaman kelapa sawit itu kalau dia siap dibuahi, dia akan muncul bunga cengkeh. Bunga cengkeh itu seperti cengkeh ya. Warnanya seperti kuning gading ya, warnanya kuning gading dan wanginya harum, khas wanginya harum. Nah, pada saat itulah baru kita cari juga bunga jantan yang sedang mekar juga, bunga jantan sedang mekar, wanginya juga harum. Warnanya juga kuning kecoklatan. Ya, lalu kita potong bunga jantan pakai alat potong ya, dengan gunting. Kita sebutkan secara manual. Kita kepas ke bunga betina yang memang siap dibuahi. Atau yang kedua, perbanyak jumlah kumbang penyerbuk dengan cara kita ternakan. Ya, kita ternakan kumbang penyerbuk yang kita berharap kumbang itu beranak pinak ya, di lokasi kebun yang memang kurang jumlah kumbang penyerbuknya. Kemudian yang ketiga, ini juga penting ya, hindari insektisida kimia. Beberapa kebun yang mengalami misalnya ada serangan hama penyakit seperti ulat api yang memang signifikan menurunkan produksi, maka kemudian orang mengambil jalan pintas dengan cara apa? Dilakukan fogging ya, penyemprotan, pengasapan. Nah, pengasapan yang kurang bijak kadang memberikan dosis yang terlalu over dan tidak memenuhi aturan yang benar, itu bisa menyebabkan kumbang penyerbuk itu mati. Ya, kalau kumbang penyerbuk mati, maka juga akan berpengaruh terhadap proses produksi tanaman kelapa sawit. Ya. Sehingga kita perlu menggunakan dengan agensi hayati. Kita punya, kita bukan hanya sekedar komplain, tapi kita menyediakan. Kalau misalkan tanaman itu terserang serangan ulat api, maka kita bisa gunakan BVR ya. Kita punya BVR atau yang mengandung Beveriana bassiana. Nah, kemudian yang keempat ya, gunakan pupuk kimia dan organik secara berimbang ya. Kita punya Super Nasa dan Power Nutrisi, atau kita juga punya organik SPR Nasa ya. Kemudian PWR Nutrition dan Organindo. Dan kemudian pupuk kimia kandungan persentasekanya tinggi ya. Kemudian penambahan dolomit untuk menstabilkan pH tanah.
Nah, yang keenam, pembuatan resapan air, ya tampungan air untuk meningkatkan ketersediaan air. Ya. Jadi persoalan buah abnormal kita berikan rekomendasi dengan cara 6 hal. Ya. 1, 2, 3, 4. Saya ulang lagi. Yang pertama secara manual, lakukan penyerbukan manual. Kemudian yang kedua, perbanyak jumlah kumbang penyerbuk. Kemudian hindari inseksida kimia, kita ganti dengan agensi hayati yang milik kita, BVM. Kemudian gunakan pupuk kimia dan organik secara berimbang, SPR NASA, PWN Nutrition, Organindo, ya. Dan pupuk kimia yang terutama kandungan prosentasenya tinggi, 13, 8, 27. N-nya 13, P-nya 8, K-nya 27 persentase. Kemudian penambahan dolomit untuk menstabilkan pH tanah. Ini juga penting, kalau kita lahannya adalah lahan yang pH-nya rendah atau asam, maka selain kita memberikan Ca sama Mg pada dolomit juga bisa menaikkan nilai pH yang tadinya 4 bisa jadi 5, yang tadinya 5 bisa jadi 5,5 atau 6. Nah, yang keenam, pembuatan resapan air ya. Resapan air misalkan saya pernah waktu di kebun ya, saya buat galian di antara tanaman kelapa sawit ya, atau di antara gawangan mati, saya buat kolam-kolam. Kolam-kolam, dan ini umumnya memang hanya bisa dilakukan di perusahaan-perusahaan besar ya, dengan budget yang besar mereka bisa membuat kolam-kolam. Tapi kalau kita mungkin hanya buat saja semacam lubang-lubang saja ya, lubang-lubang ukuran paling sekitar 1-2 meter ya, di antara gawangan ya, supaya nanti harapan kita ketika musim hujan itu bisa menjadi tampungan air ya, dan itu akan bisa membuat produksi tanaman kelapa sawit itu tidak mengalami trek ya. Karena umumnya kalau trek itu umumnya cenderung ketika kondisi cuaca atau kondisi yang dimana debit air sangat kurang. Nah, sehingga kalau kita sudah buat tampungan-tampungan air itu bisa makanya umumnya tanaman kelapa sawit di daerah rawa yang banyak airnya umumnya lebih stabil produksinya dibandingkan di daerah-daerah mineral atau daerah-daerah gunung. Ini terkait dengan ketersediaan air. Baik. Nah, karena juga saya sering mendapatkan konsultasi beberapa terkait dengan lahan gambut ya. Ini saya sisipkan juga ya pada siang hari ini ya, terkait dengan rekomendasi di lahan gambut ya. Jika pH tanah kurang dari 5, ini udah muncul ya belum ya? Belum ya, masih abnormal slide-nya ya. Baik, rekomendasi di lahan gambut ya, jika pH itu adalah potensial nilai hidrogen ya. pH itu kandungan H-nya misalkan kurang dari pH tanah kurang dari 5, maka kita perlu nambahkan dolomit ya. Ini pengalaman di lapangan ya, kurang lebih 1 kg per pohon per aplikasi. Di samping itu bisa menstabilkan pH, pemberian dolomit juga bisa memenuhi kebutuhan kalsium sama magnesium. Ada 2 pilihan, dolomit sama kieselt. Nah, kalau kieselt itu khusus di lahan mineral, bukan lahan asam. Karena kieselt juga mengandung Ca sama Mg. Kemudian gunakan pupuk yang mengandung K yang tinggi ya. Gunakan yang 13-8-27 dengan dosis ya 2 kg per pohon per aplikasi. Kemudian tambahkan unsur hara mikro. Ini di lahan gambut umumnya ya, Cu-nya itu memang sangat minim. Gambut itu Cu ya, cuprum ya, 50 gram per pohon, boron 50 gram per pohon. Kemudian gunakan SPR Super NASA POP ya, SPR NASA ya maksudnya, dengan dosis 3 hingga 6 kg per hektar atau setara dengan 25 hingga 50 gram per pohon per aplikasi ya. Kemudian tambahkan PWN Nutrition dengan dosis 25 gram per pohon per aplikasi ya. Cara aplikasinya bagaimana ya? Dengan cara ditabur di sekitar piringan tanaman dengan jarak 2 meter dari batang tanaman sawit. Dan lebih baik kalau misalkan kita gali tanahnya atau modelnya pocket ya. Kita buat lubang ukuran katakanlah 15-20 cm.
kemudian dalamnya sekitar 10 cm ya. Nah, kita pasukkan pupuk di lubang tersebut ya. Kita buat sekitar 4 lubang ya di sekitar batang tanaman kelapa sawit. Nah, kemudian aplikasi pemupukan bisa dilakukan 2 hingga 3 kali dalam 1 tahun. Baik, lanjut ya. Nah, ini penting kita ketahui ya. Ada namanya kesetimbangan, rasio, perbandingan antara unsur N dan K. Ya, jadi perbandingan antara rasio hara N dan K merupakan salah satu indikasi dari keseimbangan antara pertumbuhan organ vegetatif dan tingkat kekerasannya. Apabila rasio tersebut dalam kondisi yang tidak seimbang, maka peluang terjadinya patah pelepah semakin meningkat. Ini perlu digarisbawahi ya. Rasio hara N per K merupakan salah satu indikasi dari keseimbangan antara pertumbuhan organ vegetatif dan tingkat kekerasannya. Apalagi apabila rasio tersebut dalam kondisi yang tidak seimbang, maka peluang terjadinya patah pelepah semakin meningkat. Ya, jadi patah pelepah itu tidak hanya karena ada serangannya jamur Ganoderma, tapi juga bisa jadi karena rasio N per K-nya tidak seimbang. Ya, contoh misalkan pada tanaman muda 3-7 tahun, maka rasionya adalah 2,4 sampai 3,2. Ya. Rasionya ya 2,4 sampai 3,2. Kalau usia sudah dewasa itu rasionya antara 2,5 sampai 3,4 per tahun ya. Nah, contoh misalnya ini ada beberapa contoh, ada updeling itu divisi ya di sebuah perkebunan ya. Ini tahun tanamnya. Dia kalau dia usianya di bawah 7 tahun, maka dikatakan standar ya kalau rentangnya antara 2,5 sampai 3,4. Nah, di sini ada ya satu kebun ya. N per K-nya 2,47 misalkan. 2,47 berarti dia di antara di bawah rentang standar ya. Kalau warna hijau itu di bawah rentang standar. Kalau warna merah di atas rentang standar. Ya. Jadi kalau misalkan tanaman kelapa sawit itu tinggi, ya, tinggi N-nya, kandungan N-nya, aplikasi kita terlalu banyak N-nya, sampai kemudian menyebabkan K-nya, artinya K-nya rendah, ya, berarti N-nya tinggi, ya, berarti masuk kategori, jadi N tadi ya, N per K, perbandingan antara N per K. Contoh misalkan persentase N-nya 2,4, kemudian K-nya 0,97. Dibagi itu 2,4 bagi 0,97, kenanya 2,47. Dia berada di di bawah standar ya. Ini salah input. NK standar itu ya 2,47, berarti 2,47 harusnya dia di bawah standar. Tapi benar ya, di bawah standar betul ya, warnanya hijau ya. N per K di bawah rentang standar, 2,47 di bawah rentang standar. Ya, di bawah rentang standar. Baik, ini penting kita ketahui ya. Kalau terlalu banyak unsur N-nya atau kalau kita memberikan unsur ureanya kebanyakan dibandingkan K-nya, maka akan memunculkan tadi ya, daunnya hijau, ya, daunnya benar hijau, tetapi dia mudah patah. Kalau keseimbangan antara N dan K itu tidak tercapai, ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini juga pernah saya berikan sebelumnya ya, pada pertemuan yang dulu ya. Contoh misalkan ya, contoh tanaman kekurangan unsur N. Ya. Unsur N, daunnya mengecil, pucat, dan kekuningan. Nah, semakin kuning tanaman, ya maka derajat tingkat defisiensinya juga semakin akut ya. Nah, bahkan batang pelepahnya juga kuning ya, atau racis dan midrip berwarna kuning ya, dan anak daun menyempit dan menggulung ke arah dalam. Jadi daunnya itu menutup ke dalam. Yang normal itu kan daunnya rata. Kemudian pengaruhnya apa? Ya.
bisa menurunkan produksi daun dan pertumbuhan tanaman. Kemudian menurunkan petiole cross section. Ya. Petiole cross section itu nanti terkait dengan terjadinya pertumbuhan secara generatifnya, ya, sehingga menunda masa produksinya. Jadi petiole cross dan section itu nanti ibaratnya nanti munculnya daun bunga jantan, bunga betina. Ya. Jadi pada prinsipnya bahwa ternyata unsur N itu bukan hanya bicara tentang warna daun, tetapi juga bicara juga tentang produksi. Ya, kalau tanaman itu daunnya kuning, mulai dari batangnya, pelepahnya, kemudian lidi-lidinya. Ya. Kalau kita mau buat sapu lidi dari tanaman kelapa beneran. Jadi kalau ini kelapa saya juga bisa dibuat lidinya. Nah, lidinya itu bukan warna hijau lagi, udah warna kuning ya. Berarti sudah akut ya. Ya. Akut kekurangan unsur N. Nah, kalau fosfor itu lebih kelihatan jelas, fosfor P ya. Tanaman kelapa sawit itu mengandung kekurangan unsur P, fosfor itu batangnya seperti botol. Ya. Atau kalau kita beli botol minuman yang bawahnya itu gemuk, atasnya langsing ya. Ya, kalau seperti gitar ya. Gitar itu kan bawahnya besar, terus ke atasnya langsing. Nah, itu menunjukkan memang tanaman itu mengalami defisiensi fosfor yang akut. Ya. Defisiensi fosfor yang akut. Ya. Nah, nanti kalau tanaman itu biasanya kan semakin tinggi tanamannya, semakin tua usianya, maka pelepahnya semakin panjang tuh. Tetapi ini kalau kekurangan fosfor kebalikan, ya. Jadi pelepahnya bukan pelepahnya semakin lebar, tetapi semakin memendek ya. Nah, ini menunjukkan gejala kekurangan unsur fosfor selain bentuk batangnya yang seperti botol tadi. Ya, atau diameter batangnya dari bawah ke atas semakin menyempit ya. Bentuknya seperti piramid ya. Faktor penyebabnya apa? Ya, contoh misalkan kalau kita nanam kelapa sawit di lahannya itu topsoilnya sudah hilang. Nah, biasanya nanti karena fosfor itu biasanya berada di lapisan atas tanamannya, di topsoil ya. Kemudian terjadinya fiksasi P, terikat P-nya. P-nya ada tetapi terikat. Ya, P-nya ada tapi terikat. Terikat. Nah. Kemudian rendahnya kandungan di dalam tanah baik total P maupun konsentrasi P tersedia. Tanah terbentuk dari bahan abu vulkanik. Umumnya kandungan fosfornya rendah. Nah, bagaimana caranya? Ya caranya tadi, kalau kekurangan fosfor ya berarti kita kasihkan SP36, TSP atau RP. Lanjut ya. Nah, ini K. Kalium ya. Kalium itu penting ya, terutama untuk produksi ya. Selain untuk pertumbuhan vegetatif, kalium juga sangat penting bagi pertumbuhan generatifnya. Maka biasanya kalium itu kalau yang unsur makro biasanya kita di kaliumnya, tapi kalau unsur mikro biasanya kita bicara tentang boron ya. Ini penting. Nah, ini daunnya bisa kelihatan ya. Ini kita masih udah kalium ya. Nah, warnanya itu seperti total orange. Total orange. Dan umumnya Bapak Ibu sekalian, kalium itu umumnya terjadi seringkali ya, pada fase perpindahan antara fase vegetatif ke generatif. Atau dari fase TBM2 ke TBM3 atau dari TBM3 ke TM. TBM itu tanaman belum menghasilkan kedua, tanaman belum menghasilkan ketiga. Biasanya karena dia sudah memunculkan buah, yang dimana buah itu kandungan K-nya memang sangat tinggi, otomatis tanaman itu sudah membawa unsur hara K dari dalam tanah pindah ke buah, ya. Dan itu nanti akan terlihat di daunnya, ya. Kalau ya, atau terjadi klorosis. Klorosis itu berarti
klorofilnya sudah semakin berkurang. Ya kalau ada cahaya matahari tembus dia. Pecah tersebut kadang mengalami nekrosis dan potensial menjadi tempat invasi patogen. Nah, yang paling bahaya ini tadi sudah kekurangan unsur K dan itu menjadi tempat yang sangat kondusif bagi hewan-hewan yang mengandung membawa penyakit ya. Umumnya gejala nampak pada anak daun, pada pelepah yang tua atau pelepah di tengah tanjung. Nah, kalau pada pokok muda pelepahnya cenderung rata atau flat top. Flat top itu seperti orang berdoa ke atas ya. Penurunan ukuran daun ya. Ya, tadi ukuran daunnya harusnya normal itu semakin tua semakin lebar daunnya, tapi karena kekurangan unsur hara K, maka ukuran daunnya semakin mengecil. Nah, ini kekurangan magnesium Mg ya. Magnesium Mg sama ya Bapak sekalian ya, dijumpai pada daun-daun pelepah tua ya. Jadi yang warnanya itu yang pelepah di bawahnya, bukan di atasnya. Yang warna kuning-kuningnya itu Bapak sekalian itu di bawahnya ya. Ini keracunan, ada karena keracunan, ada juga karena kekurangan unsur magnesium. Sehingga Bapak sekalian ini bisa kita atasi dengan pemberian kalau lahannya adalah bukan lahan gambut, maka saran saya kita berikan kiserit. Tapi kalau lahannya gambut, kita berikan magnesium karena dolomit maksud saya. Nah, jadi kalau daun yang terkena sinar matahari langsung menunjukkan gejala kuningan merata pada anak daun. Kelihatan ya. Kemudian menurunkan produksi daun dan pertumbuhan tanaman, menurunkan petiole cross section. Ini lebih mudah kalau ke lapangan ya. Nanti saya tunjukkan yang mana yang dimaksud petiole cross section itu yang seperti apa. Jadi daun itu ada alat kelaminnya Bapak sekalian. Daun itu ada alat kelaminnya, daunnya ya. Ada ya. Kemudian menunda masa produksi, menurunkan produksi. Bukan hanya produksi turun, bahkan menunda masa produksi kalau kekurangan magnesium. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mengalami katakanlah tanaman kelapa sawit itu buahnya kosong misalkan, itu bisa jadi karena kekurangan magnesium ya. Jadi tidak terbentuk muncul buah ya, atau mengalami trek ya. Trek itu bisa bukan hanya karena musim kemarau, bukan karena kekurangan air saja, tetapi bisa jadi kekurangan unsur magnesium. Nah, urutannya Bapak sekalian, kalau rekomendasi yang biasa kita berikan, kalau kita mulai memupuk, maka urutan pertama kali kasih dolomit ya. Dolomit itu penting untuk menstabilkan pH dulu. Di samping kita memberikan kandungan unsur Mg yang dibutuhkan tanaman, kemudian Ca yang juga dibutuhkan tanaman, kita juga perlu memberikan lingkungan yang kondusif bagi tanaman. Nah, setelah kita berikan dolomit atau kiserit ya, tergantung jenis lahannya, maka kita susulkan, kita berikan N, nitrogen, atau kita berikan dulu TSP dulu ya, untuk pertumbuhan akarnya. TSP, kemudian baru nitrogen, baru kalsium, baru KCl, bukan kalsium, KCl ya, kalium, MOP ya. Itu urutannya. Dolomit, TSP, kemudian unsur, kalau ini buku tunggal ya, urea, kemudian KCl. Tapi kalau kita mau memberikan pupuk majemuk, bisa kita berikan pertama dolomit, kemudian kalau kita punya pupuk NASA, kita pakaikan Organindo, ya. Organindo, kemudian kita kalau sudah produksi tambahkan PWR nutrition, baru kita tambahkan nitrogen, baru kita tambah langsung NPK kalau pakai majemuk ya. Pertama tadi kita gunakan dolomit atau kiserit, baru kita tambahkan tadi kita gunakan pupuk NASA ya, Organindo dan Power Nutrisi, lalu kita tambahkan NPK ya, NPK, baru bisa juga tadi Organindo dan PWR Nutrition ya. Itu yang urutan-urutan yang perlu kita pahami dengan baik ya. Kenapa kita perlu memberikan dulu dolomit? Untuk menstabilkan pH-nya, kondisi lingkungannya supaya lebih kondusif bagi tanaman dalam menyerap unsur hara.
Kenapa kita berikan TSP dulu, turunan LP, kemudian SP36? Karena ini penting untuk pertumbuhan akar dan juga batang. Ya, kalau itu sudah bagus, baru kemudian kita masukkan ke N-nya. Yang N langsung kita juga bisa langsung berikan, NPK juga bisa, atau pupuk tunggal. Baik, saya lihat dulu ya pertanyaan. Siapa tahu ada hal yang perlu kita bahas dari pertanyaan yang Bapak Ibu sekalian kirimkan ya. Supaya saya bisa ya, karena tidak punya asisten di sini ya yang membaca komen Bapak Ibu sekalian ya. Baik, Madion dari Kalteng, Madiun hadir. Kemudian Hongkong hadir, Bu Nia, Bu Eli Melda, Karet Jaya hadir, Bu Sumina Cianjur. Pak Sumina apa Bu Seminar ya? Iin Suherlina Sukamana hadir, Mas Jo Banyumas, Nur Rahim, Bu Siwi Agronasa Pasel. Pasel ini ya. IKN ya, ibu kota. Kemudian siapa lagi ya, Pak Susanto, Pak Nur Cahaya, Indrayani. Oke, silakan kalau ada yang ingin didiskusikan ya, sebelum kita lanjut ke slide berikutnya. Ini belum ada ya pertanyaan-pertanyaan ya, masih menonton ya. Baik, lanjut ya. Nah ini Cooper. Cooper itu daunnya jadi kering. Cooper itu cuprun, dari kata Cooper, cuprun. Hijau pucat, ya daunnya hijaunya pucat sampai kering-kering ya. Mulai dari kuning, keputihan, dari ujung daunnya diikuti gejala nekrosis dan akhirnya kering. Jadi kalau kita remas, itu langsung luruh ya, hancur. Tulang daunnya juga kontras terhadap gas nekrosis ya. Tanaman juga kerdil ya. Terjadi pada tanah gambut ya. Tadi yang saya katakan salah satu ciri di lahan gambut itu biasanya kandungan CU-nya sangat rendah. CU-nya sangat rendah ya. Tanamannya kerdil dan akhirnya mati. Ini makanya kemudian saya kalau di tanah gambut CU boron itu dua unsur hara mikro yang wajib kita berikan ya, wajib kita berikan. Dan berita baiknya kan di kandungan unsur hara yang ada di pupuk NASA ya, yang ada di Organindo, Super NASA, Power itu ada PWR ya, kandungan unsur hara mikronya juga ada. Ini besi ya, nah ini contoh besi ya. Daunnya itu kuning ya. Tapi dia mulai kuningnya itu dari sisi ujungnya ya, pinggir-pinggir daunnya. Di tengahnya tetap hijau, tapi nanti kanan kirinya warnanya seperti hijau muda tapi mengarah ke kuning. Nah, kemudian tulang daun ya berubah dari hijau ke kuningan. Pelepah pada bagian tengah dan pucuk meluncing ya. Defisiensi berat, pucuknya patah sampai yang pucuknya yang patah. Nah, umum terjadi pada tanah berkapur ya, pH-nya lebih dari 7,5 ya. Jadi hati-hati ya. Tidak mesti pH-nya tinggi itu tidak menyebabkan tanaman terganggu pertumbuhannya ya. Makanya perlu kita stabilkan pH di angka 5,5 sampai 6,5. Biasanya terjadi setelah aplikasi P yang dosis tinggi ya. Kalau kita kasih P yang tinggi umumnya nanti bahkan ferro ya, besi itu tanaman mengalami kekurangan unsur ferro ya, besi. Ini zinc ya, Zn zinc ya. Ini kelihatan ya warnanya juga. Warnanya orange kekuningan mulai dari pucuk dan berubah pada pelepah di bawahnya. Daun mulai pucat dan timbul klorosis. Klorosis itu daunnya hijaunya semakin berkurang. Daun yang lebih tua akan mengering ya.
umum terjadi pada tanah masam dan tanah berkapur. Masam juga terjadi ya, dapat disebabkan oleh aplikasi P yang mudah larut ya. Nah ini boron ya, juga pernah saya sampaikan ya. Boron itu penting untuk produksi Bapak sekalian, jadi jangan umumnya defisiensi boron itu seperti nanti daunnya itu menggulung seperti tikar, digulung-gulung. Jadi dan kalau kita lemas mudah luruh ya. Kemudian bentuk daunnya abnormal, berkerut dan bengkok, terjadi pemendekan ukuran daun mudanya. Harusnya daun muda itu semakin panjang, semakin normalnya ya. Tapi karena terjadi kekurangan unsur boron, menyebabkan malah memendek dia. Warnanya seperti ini ya. Ini sudah pernah ya, ini jenis ragam pupuk ya, dulu pernah saya juga sampaikan. Pupuk itu ada sejenis dari pupuk kimia, kemudian kita juga mengenal pupuk makro ya, kemudian ada pupuk majemuk ya, semua pupuk-pupuk yang kita sebut sebagai pupuk kimia atau pupuk tunggal, ada urea, TSP, SP36, LP, KCL, ZA. Dan pupuk mikro kita kenal juga pupuk organik. Pupuk organik juga terdiri dari pupuk kandang, pupuk kompos, dan kemudian pupuk organik NASA. Yang ini seringkali orang menyamakan ya, orang yang tidak mengenal dengan baik pupuk NASA maka sering menyamakan bahwa pupuk NASA itu seperti pupuk kandang dan pupuk kompos, padahal berbeda ya. Lagi sekarang ada pupuk hayati. Nah ini penting ya, karena di luaran sana orang juga mengandalkan ini pupuk hayati. Padahal NASA pun juga kalau dimasuk dalam kategori dari Departemen Pertanian Kementan itu bisa juga masuk ke kategori sebagai pupuk hayati. Ini sudah pupuk organik ya, pupuk yang berasal dari tumbuhan ini juga pernah saya sampaikan. Nanti saya kasih saja ini filenya. Jadi contoh misalkan ya, pupuk hayati itu adalah produk biologi aktif yang terdiri atas mikroba yang telah teridentifikasi sampai minimal tingkat genus. Ini bahasanya ini ya. Ini definisi dari Kementan, Permentan. Berfungsi memfasilitasi penyediaan hara secara langsung atau tidak langsung, merombak bahan organik, meningkatkan efisiensi pemupukan, kesuburan dan kesehatan tanah. Atau jika dianalogikan seperti juru masak sebenarnya, koki yang mengolah bahan mentah yang belum siap saji menjadi bahan yang siap saji. Jadi gitu. Karena pupuk hayati itu dia adalah sebenarnya organisme yang dia berperan sebagai juru masak. Nah kalau misalkan cara penyimpanan pupuknya nggak benar, terlalu panas sehingga si kokinya mati, maka pupuk itu juga tidak efektif. Ya, jadi inilah yang membedakan pupuk hayati yang dari supplier lain dengan NASA. NASA itu bukan mengandalkan juru masak kokinya saja. Ya karena di NASA itu pupuknya bukan sudah siap saji ya. Ya, sudah siap saji. Jadi kehadiran organisme itu hanya sebagai integrasi ya, berada di lokasi. Jadi pupuk NASA itu tidak seperti pupuk hayati yang lainnya. Kalau pupuk hayati itu perlu juru masak. Tapi kalau pupuk NASA itu dia sudah siap saji. Contoh misalkan ya, kelemahannya jika terdapat faktor eksternal yang bisa mengakibatkan kematian mikroorganisme yang terdapat dalam pupuk hayati tersebut sehingga fungsi dan perannya menjadi menurun bahkan hilang sama sekali. Dan ini berbeda dengan pupuk NASA. Ya, kalau pupuk NASA kategori ini itulah kategori yang kalau bahasa Pentium ya, kita sudah masuk ke Pentium 7 misalkan. Itu sudah siap saji, siap diserap oleh tanaman. Jadi tidak perlu mengandalkan koki. Jadi kalau koki misalkan penyimpanan pupuknya tidak benar, tidak menyebabkan kandungan unsur hara itu tidak berguna bagi tanaman. Nah, kalau pupuk kandang, pupuk yang bahan bakunya dari kotoran hewan umumnya mengandung unsur hara mikro dibutuhkan oleh tanaman, namun penggunaannya tidak bisa langsung digunakan. Kalau pupuk kandang itu perlu waktu lama, paling cepat 1 bulan baru bisa dimanfaatkan, namun kandungan unsur hara mikronya sangat sedikit. Sama pupuk kompos berasal dari
sisa-sisa makanan ya. Nah ini penting nih Bapak Ibu sekalian dipahami ya. Pupuk organik NASA yang pertama unsur haranya sudah berbentuk ion ya, sudah siap saji, sudah bisa langsung diserap oleh tanaman ya. Unsur haranya lengkap ya, bukan hanya unsur mikro saja tetapi juga mengandung N, P, K, Ca, Mgs walaupun memang tidak setinggi kandungan unsurnya dibandingkan pupuk kimia. Dan juga mengandung asam-asam organik, asam-asam humat fosfat yang sangat penting ya, untuk meningkatkan kemampuan tanaman dalam menyerap unsur hara ya. Dan kita juga ada mikroorganisme yang berguna sebagai pelarut fosfat dan penambah nitrogen. Yang tadi saya sebutkan ya, ada daerah-daerah yang P-nya ada tetapi tidak bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Tapi karena kehadiran mikroorganisme dalam pupuk NASA itu yang punya mikroorganisme sebagai pelarut fosfat, sehingga tanah yang tadinya tidak mampu diserap oleh tanaman menjadi bisa tersedia bagi tanaman. Juga mengandung hormon auksin, giberelin, dan sitokin. Inilah kelengkapan pupuk organik NASA dan berguna bagi tanaman. Nah, ini macam-macam hormon ya, ada auksin, ada giberelin, ada sitokinin, ada yang umumnya yang 3 ini ya. Auksin itu pertumbuhan panjang batang, menghambat tunas samping, pembelahan sel. Giberelin pertumbuhan batang, perkecambahan biji, perkembangan kuncup. Sitokinin proses perkecambahan, penundaan penuaan. Baik Bapak sekalian, itu materi yang bisa saya sampaikan ya. Kurma segar ya, kenalin unsur hara makro, mikro, dan kemudian jangan lupa ya, selalu gunakan rekomendasi ala NASA. Mudah-mudahan yang sedikit ini ya, sekitar kurang lebih 1 jam 20 menit ya, saya sudah menyampaikan. Sorry, ini ada panggilan ya, sebentar ya. Halo? Halo? Ya? Halo, teman siapa? Dengan Helman Member Bernasa nih. Ya, gimana Pak? Nah, mau tanya dong Pak, kalau ini kan saya lagi aplikasikan NASA itu, selama ini aplikasikan Green Star untuk anggrek tuh. Nah, kalau untuk BPR sama gliko itu boleh dicampur nggak? Gliko itu mana Pak? Gliko ya namanya. Glio ya, Glio mungkin ya, Glio ya. Glio. Boleh Pak, boleh. Kalau sekalian dicampur dengan Green Star-nya, atau kan ada Green Star atau yang ini Super NASA untuk ini. Boleh Pak, boleh. Nggak masalah ya? Nggak masalah, kecuali Bapak campur dengan pestisida, insektisida itu yang kita hindari. Oke. Jadi kalau yang untuk itu kan ada beberapa itu, saya mau nyoba semua di sini. Siap. Mau coba dengan ini, karena kalau yang Green Star itu kan itu bagus banget, artinya saya cocok lah gitu, hijau. Iya. Jadi hijau banget gitu, hijaunya sampai mau hitam gitu. Walaupun ini. Ya anggrek Pak ya. Boleh ya? Boleh Pak, boleh. Anggrek, ini kebetulan saya lagi ngisi webinar Bapak. Gitu. Iya. Nanti kalau misalkan ada yang ini kita di pertanyaan organik NASA di Facebook ya. Ada. Oke, lagi apa? Lagi ngisi saya. Lagi bahas tentang pupuk makro, mikro, dan pupuk NASA. Oke. Di Facebook, di Facebook Pak, di Facebook organik NASA namanya. Oke. Dengan Pak siapa? Saya Eko Pak, konsultan NASA. Iya. Iya, TS saya lihat ya. Makasih banyak Pak Eko. Iya, baik Pak. Terima kasih ya, saya coba lihat ya. Siap Pak. Baik, lanjut ya. Mohon maaf tadi ada telepon dari mitra ya. Sengaja saya angkat ya, karena itu adalah walaupun kita dalam forum yang seperti ini ya, tapi sepertinya kalau saya tidak angkat mungkin ada kepentingan yang lebih. Selama untuk kepentingan NASA ya nggak apa-apa. Baik, saya lihat ya.
Dari Pak Joko Baihaki, cara memperbaiki buah kempet sama bunga jantan dosisnya Pak. Baik, tadi saya sebutkan ya di awal. Kalau buah kempet, kemudian buah landak, ya perlu kita lihat dulu penyebabnya dulu. Ya. Kalau buah kempetnya atau buah landaknya itu kita bisa memastikan kurangnya bunga jantan, maka kita bisa lakukan dengan cara apa? Kita impor bunga jantannya. Tapi kalau misalkan memang bisa kita pastikan selama ini kumbang penyerbuknya yang kurang, maka kita perlu melakukan dengan cara kita ambil, kita ternakan kumbang penyerbuknya. Nah, yang menarik Bapak Ibu sekalian, kumbang ini bentuknya jangan membayangkan seperti kumbang tawon ya, atau kumbang di bunga ya. Tidak, kumbang itu bentuknya kecil. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian naik motor, terus kemudian ada yang menyelip di mata, masuk ke mata, itu yang sekecil itu kumbangnya. Sekecil itu kumbangnya, memang tidak nampak sekali. Tapi dia berguna untuk membantu proses penyembuhan dari bunga jantan ke bunga betina. Ya. Dan bisa dibayangkan kalau kita gunakan insektisida tadi, kita semprotkan ya, kumbang yang begitu penting bagi pertumbuhan vegetatif generatif itu bisa tidak berguna ya. Artinya dia mati, akhirnya buah kita produksinya menjadi terhambat. Saya Raden Maksanto nyimak, siap Bu Nita, Bu Erna Darwis, ya Pak Joko. Dosisnya bagaimana ya? Kalau terkait dengan bunga buah landa, buah kempet ini tidak lagi bicara ansih masalah dosis pemupukan, tapi lebih ke arah tadi jumlah kumbang penyerbuknya dan jumlah bunga jantannya. Baik, kalau ada yang ingin menanyakan, monggo silakan ya. Berapa dosis pemberian dolomit? Baik, kita sesuaikan dengan, kalau misalkan gini, contohnya, kalau pH-nya itu di bawah 5, ya, di bawah 5, maka paling tidak minimal kita bisa berikan 1 kilo per tanaman per aplikasi. 1 kilo per tanaman per aplikasi ya. Terus kemudian kalau dia sudah di atas 6,5, maka pemberian dolomitnya itu bisa kita kurangi ya. Karena ada dua fungsi pemberian dolomit, selain untuk menstabilkan pH tanahnya, juga untuk memenuhi kebutuhan Ca dan Mg-nya. Nah juga penting. Nanti kalau kita bicara tentang perbandingan antara Ca, Mg sama K juga perlu kita pelajari sebenarnya. Ya. Kalau Ca, Mg sama K-nya, di mana Ca sama Mg-nya terlalu dominan, maka kandungan K yang seharusnya bermanfaat bagi proses generatif tanaman atau pembentukan buahnya itu menjadi terhambat. Artinya K-nya ada, tetapi tidak bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Karena apa? Karena Ca sama Mg-nya terlalu dominan. Ini yang perlu kita pelajari. Ya, artinya kalau tanaman itu pH-nya sudah optimal di angka 6,5, maka pemberian dolomit itu bisa kita kurangi supaya Ca sama Mg itu tidak terlalu mendominasi, sehingga K yang ada di dalam tanah yang berguna bagi pertumbuhan produksi buah, bagi produksi buah itu menjadi bukan menjadi faktor penghambat ya. Maka kita perlu melihat perbandingan antara Ca, Mg sama K ya. Atau dengan kata lain, kalau terlalu banyak memberikan dolomit atau Ca sama Mg-nya, maka juga bisa berpotensi berpengaruh negatif terhadap proses pembuahan, proses buah, pematangan buah, bahkan sampai jumlah buah, sampai berat buah.
Baik, Pak, kalau batangnya besar, dari mana? Pak Nuryadi. Pak, kalau batangnya besar, buahnya mengecil dan pupus daunnya mudah kering dan tumbuh kerdil itu kurang unsur apa? Baik ya. Kalau batangnya sudah besar, buahnya mengecil dan pupus. Ya, kalau ini Pak Nuryadi, coba Bapak aplikasikan ya. Pertama tadi ya, seperti yang saya sampaikan, di awal gunakan dulu dolomit ya. Setelah dolomit ya, kemudian tetap gunakan TSP, lalu tambahkan K. Jadi kalau misalkan Bapak hanya punya pupuk NPK yang punya pupuknya 16 16 16, berarti kan kandungan K-nya kurang ya. Harapan kita kandungannya bisa di angka 27% atau 33% atau 34%. Nah, sehingga perlu dikombinasikan. Pertama Bapak gunakan NPK yang 16-16, lalu tambahkan K pupuk tunggal atau MOP dengan tambahan yang tadi NPK-nya mungkin kita kasihkan katakanlah 1,5 kilo, kemudian KCL-nya atau MOP-nya kita kasihkan setengah kilo supaya persentase kandungan K-nya bisa terpenuhi. Ya. Baik, Pak Nuryadi sudah ya. Sebaiknya pemberian NASA untuk 1 tahun berapa kali? Pak Suryadi, pemberian pupuk NASA itu minimal 2 kali setahun, minimal ya 2 kali setahun. Tapi kalau misalkan 3 kali setahun juga lebih baik, bahkan lebih baik. Bisa saja gini, misalkan kita sudah dapat rekomendasi pemberian pupuk, misalkan Organindo 50 kg per hektar per aplikasi. Setahun 2 kali berarti 100 kg per hektar per aplikasi. 100 kg per hektar 100 kg per hektar per tahun. Dari 100 kg itu bisa kita pecah jadi 3 kali aplikasi. Misalkan yang satu 4 sak, aplikasi pertama, aplikasi kedua 3 sak, aplikasi ketiga 3 sak. Sama-sama 10 sak kenanya per tahun. Dan ini juga berlaku bagi pupuk kimia. Ya. Misalkan ya, setahun pupuk kimia itu kita kasih misalkan NPK-nya itu dosisnya adalah 6 kilo per pohon per tahun. 6 kilo itu bisa kita berikan 2 kali setahun atau 3 kali. Kalau 3 kali berarti kita pecah. Per aplikasinya 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo. Atau misalkan kalau rekomendasinya hanya 4 kilo, berarti bisa kita pecah. 1,5 kilo, 1,5 kilo, kemudian 1 kilo. 4 kilogram per tahun. Artinya tetap dosis setahun yang kita jadikan sebagai standar patokan. Penggunaan pupuk Organindo dan Power bisa dicampur dengan pupuk makro apa saja? Bisa. Boleh penggunaan pupuk makro apa saja Bu Nurlianasa ya. Tetapi penggunaan pupuk makronya yang perlu kita perhatikan. Contoh misalkan, kalau kita nah yang seringkali yang salah pemahamannya, orang ingin mendapatkan pupuk NPK, tapi dengan cara mencampur pupuk tunggal, ya kan? Urea karena mewakili unsur N, kemudian TSP atau SP36 atau RP mewakili unsur P, kemudian KCL itu mewakili unsur K, lalu dicampurlah pupuk tunggal. Orang menganggap ini bisa jadi pupuk majemuk. Ya, ini yang pemahaman yang perlu diluruskan ya. Ya, karena kalau pupuk NPK itu memang pupuk yang hanya mengandung N, hanya mengandung P, hanya mengandung K. Kalaupun ada tambahan unsur lainnya. Nah, jadi kalau kita ingin mencampur, bisa saja urea dengan TSP boleh kita campur, atau TSP dengan KCL. Tapi kalau urea sama KCL kita campur, itu nanti punya sifat higrokorpis ya. Higrokorpis itu bisa menggumpal, padahal yang kita butuhkan pupuk itu mudah diserap oleh tanaman. Jadi kalau kita perlu menyampur, silakan. Pupuk NASA bisa dicampur oleh NPK, bisa kita campur dengan urea juga bisa, kita campur dengan KCL juga bisa. Tetapi antara urea dan KCL sebaiknya pemberiannya terpisah. Eli Melda, kalau tanpa memakai pupuk kimia bagaimana Pak? Bisa saja, tapi khusus tanaman-tanaman yang semusim. Ya, tanaman-tanaman katakanlah daun-daunan, misalkan kangkung, bayam, seledri boleh. Tapi kalau tanaman-tanaman perkebunan, tanaman-tanaman tahunan, maka penggunaan pupuk kimia ada satu hal yang harus kita berikan.
Muhammad Gifar, apakah sawit ada yang jantan dan ada yang betina? Karena ada sawit yang ditanam teman saya 100 pohon, yang berbuah cuma 10 pohon. Banyak yang bilang itu sawit jantan. Maka pertanyaan saya, Pak, apakah ada solusinya supaya bisa berbuah? Nah, ini ya. Jadi tanaman yang pertama perlu saya jelaskan, ya, kami jelaskan bahwa tanaman kelapa sawit adalah tanaman yang hermafrodit. Hermafrodit itu dalam satu tanaman mengandung 2 kelamin. Ada bunga jantannya, ada bunga betinanya dalam satu tanaman. Ini yang normal ya. Tapi ada juga tanaman kelapa sawit dia hanya punya bunga jantan saja. Ada tanaman kelapa sawit yang hanya punya bunga betina saja. Ya. Kalaupun ada mungkin persentasenya kecil. Nah, biasanya tanaman kelapa sawit yang kita ingin mendapatkan bunga jantannya, maka kita jadikan sebagai sumber bunga jantan. Bunga jantan, sehingga ada satu kebun yang memang dia menginginkan munculnya bunga jantan. Ya. Dengan cara apa? Dibuat stres tanamannya. Dibuat stres sehingga muncul bunga jantannya. Nah, sehingga nanti kemudian disilangkan ya. Nah, penyilangan antara tanaman kelapa sawit berjenis Pisipera ya dan Tenera, Pisipera dan Dura dan Pisipera akan menghasilkan buah Tenera ya nantinya. Buah itu nanti. Buah jenisnya Tenera. Jadi kalau kita ingin ini pengalaman dulu bahwa ternyata bunga jantan yang super itu harga per gramnya itu lebih mahal dibandingkan mungkin bisa dibandingkan saya nggak tahu ya, artinya bunga jantan itu, serbuk bunga jantan itu punya nilai ekonomis yang sangat tinggi. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu punya pohon bunga jantannya memang bisa menghasilkan buah yang besar, terus kemudian tonasenya tinggi, itu bernilai ekonomi tinggi. Ya. Nah, kalau misalkan ada kebun yang hanya punya 10 tanaman menghasilkan buah saja, nah, solusinya kalau saya diganti tanamannya. Kalau dari 100 tanaman hanya 10 buah yang berbuah, 10 tanaman yang berbuah, ya solusinya diganti. Ya, karena memang makanya pada awal-awal dulu ya saya pernah memberikan materi terkait dengan 3 hal yang perlu diperhatikan: asal bibit, kemudian cara pengelolaan perawatan, kemudian cara pemupukan ya. Itu 3 hal yang perlu diperhatikan. Ya, bahwa bibit itu sangat penting ya. Sehingga jangan sampai kita menanam kelapa sawit ternyata bibitnya tidak tersertifikasi, tidak ada jaminan. Nah, sayang kalau misalkan kita punya 10 hektar saja, kalau ternyata ada 10 hektar itu hanya 10 buah kali 10 hanya 100 tanaman yang berbuah, itu kan ruginya luar biasa. Pak Eko, kalau batang sawit patah tengah itu karena apa? Nah, tadi sudah saya sebutkan ya. Kalau sawit itu patah tengah, itu kemungkinan kandungan N-nya sangat tinggi, K-nya rendah. Nah, caranya apa? Kita hentikan dulu pemupukan yang mengandung N, kita aplikasikan K. Ya. Jadi kalau misalkan selama ini hanya mengandalkan urea saja, stop dulu ureanya, tambahkan dulu KCl-nya. Oke, sepertinya tidak ada lagi pertanyaan ya. Nanti kalau ada yang mau tanya silakan di chat saja di WA ya. Ini saya tulis di komentar ya. Bagi yang belum tahu nomor WA saya 0811 279 2005. Monggo silakan setelah forum ini kalau ada yang ingin konsultasi silakan.
Baik, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Saya juga menyadari bahwa ini kalau sudah menjelang sore ya, yang ibu-ibu siap-siap untuk mempersiapkan bukaannya ya. Kalau yang berpuasa, yang tidak berpuasa pun juga yang punya halangan biasanya juga mempersiapkan untuk keluarganya. Baik, dari saya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semua urusan kita dipermudah. Mudah-mudahan di kemudian hari kita bisa mencapai hal-hal yang lebih baik lagi. Apa yang kita cita-citakan bisa tercapai, apa yang kita inginkan juga bisa tercapai. Mudah-mudahan saya doakan kita mengalami pertumbuhan yang baik ya, dilimpahkan rezeki yang barokah, terus kemudian dipermudah urusan kita. Mudah-mudahan yang belum stokis bisa stokis, yang sudah stokis belum qualified bisa qualified, yang mulai dari manajer, mulai yang dari pol sampai mudah-mudahan bisa semuanya bisa mencapai diamond ya. Mulai dari double diamond sampai crown diamond director. Amin. Dari saya sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.